Ya, baik. Selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan semuanya. Ya, kita ini minggu pertama Juni, jadi kita sudah masuk ke bulan Juni. Nanti minggu keempat kita ada HUT gereja kita, dan hari ini nanti ada curahan Alkitab ya. Jadi saya rasa sudah tahu itu semua, dan banyak yang sudah siap-siap untuk curahan. Dan kelas ini juga sangat relevan karena bahannya memang banyak ya kita lalui di kelas ini. Ya, siapa tahu ada membantu sedikit gitu kan dalam pembelajaran. Oke, kita akan menyelesaikan, masih ada sedikit informasi di lembar isian yang lalu yang tentang pembuangan Israel. Ya, itu kalau nggak salah ada satu nomor yang belum diisi. Tapi setelah itu kita akan masuk ke raja yang selanjutnya. Kita akan balik lagi ke kerajaan selatan. Nah, sebelum kita mulai semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan minta Pak Heri untuk membimbing kita doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul sama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, uraian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Gembala Stephen. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, akal budaya surga, agar kami boleh mencerna firman-Mu dengan baik dan boleh menjadi berkat buat kami semua dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kehidupan kami jadi lebih baik, lebih membangun karakter kami untuk lebih dekat kepadamu dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Dan kita masih lanjut lagi. Coba kita buka lembaran kita, di mana kita belajar tentang Pekah dan Hosea. Hosea adalah raja terakhir kerajaan utara sebelum kerajaan utara lenyap ya, dan tidak eksis lagi karena sudah dikalahkan dan dibuang. Dan itu sudah kita baca di 2 Raja-Raja pasal 17. Jadi saya tidak akan ajak kita baca lagi sebenarnya. Oke, dan jadi kita sampai di nomor berapa terakhir? 11 sudah belum? Oke, nomor 11 ya. Jadi coba kita intip sebentar di 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17. Pembuangan, jadi orang-orang Israel yang ada di kerajaan utara itu dibuang akhirnya, dibuang atau dibuang itu maksudnya apa sih? Nah, kadang-kadang kalau orang yang awam mungkin tidak ngerti ya, dibuang itu apa. Di dalam bahasa Inggris dia pakai istilah exile. Exile ya. Exile atau pembuangan itu maksudnya adalah orang-orangnya dipindah. Begitu. Jadi ini adalah polisi atau kebijakan yang dilakukan oleh beberapa kerajaan di zaman dahulu kala. Ya, waktu itu belum ada istilah HAM. Kalau sekarang HAM, hak asasi manusia segala macam. Zaman itu belum ada. Ya, jadi kalau suatu negara berhasil mengalahkan negara lain, ya itu bisa dibantai, bisa diperbudak, bisa diapain aja. Ya, termasuk salah satu yang mereka lakukan adalah pembuangan ini. Dan pembuangan ini adalah orang-orang yang dikalahkan itu akan dipindah mayoritasnya. Ya, terutama yang diincar adalah orang-orang yang kuat, yang berpengaruh. Bangsawan-bangsawannya, orang-orang kayanya, orang-orang yang berilmunya, semua akan dipindah. Nah, kalau misalnya suatu kerajaan seperti Asyur, dia akan mengalahkan banyak negara. Ya, dia mengalahkan banyak negara, maka dia akan pindahkan ini, saling tukar tempat istilahnya. Ya. Jadi yang dia kalahkan di sini, dia pindahkan ke sini, yang dikalahkan di sini, dipindahkan ke sini. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah supaya kerajaan-kerajaan yang dikalahkan ini lebih sulit untuk memberontak. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang dipindahkan dari tempat asal dia, maka dia menjadi orang asing. Nah, ya, harus ada penyesuaian lagi. Jadi tidak begitu gampang memberontak. Beda kalau misalnya orang lokal. Ya, orang lokal itu gampang memberontak karena dia merasa ini tanah dia. Jadi dia memberontak juga ada semacam perjuangannya. Ya. Oh, saya memperjuangkan tanah air saya. Saya memperjuangkan wilayah saya, daerah saya.
Nah, raja-raja zaman dulu pintar mereka, jadi tidak ada hak asasi manusia, tidak ada apa-apa, pokoknya paksa, ya semua dipindah, dan itu di marching paksa. Ya, saya pernah jelaskan bahwa lumayan kejam, raja-raja Asyur itu sangat kejam, dan biasa orang yang dibuang itu akan disuruh berbaris, mereka akan dirantai, ya bahkan rantainya itu adalah dikaitkan ke bibirnya, jadi satu di leher, ya kemudian rantainya akan ke belakang, orang yang belakang dikailkan ke bibir mereka, begitu ya. Ya, dikailkan ke bibirnya, begitu kan. Kemudian yang satu itu dirantai lagi lehernya, dikailkan ke belakangnya lagi, begitu ya. Dan itu kita temukan di sejarah-sejarah Asyur yang kita dapatkan, begitu ya. Jadi mereka adalah orang yang kejam memang. Gitu. Dan jadi mereka dibuang. Jadi termasuk orang Israel waktu itu, ya dibuang, dipindahkan, ya. Dan itu sudah mulai terjadi sebenarnya. Yang pertama itu bahkan sebelum Hosea. Ya, sebelum Hosea saja di zamannya Pekah, pembuangan itu sudah mulai, tapi belum sempurna, belum semuanya, yaitu di zamannya raja, kalau raja Asyurnya adalah namanya raja siapa, masih ingat? Tiglat-Pileser. Ya, Tiglat-Pileser. Ya, jadi pembuangan sudah dimulai dari zaman raja Tiglat-Pileser. Dan saya pernah sebut, ya kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu, bahwa nama-nama raja Asyur ini ya telah dikonfirmasi oleh arkeologi, ya bahwa benar ada raja-raja Asyur yang namanya seperti ini. Jadi ini bukan isapan jempol, bukan kayak suatu mitologi, bukan ya nggak jelas. Kalau misalnya Anda bayangkan, bahkan ya kayak di Inggris itu ada legenda tentang Raja Arthur, masih ingat ya? Raja Arthur, ya katanya apa ada satria-kesatrianya dan sebagainya. Tapi apakah secara sejarah itu bisa dibuktikan ada seperti itu? Ini masih tanda tanya sebenarnya, ya mengenai Raja Arthur itu. Sedangkan kalau garis raja yang sekarang kan Raja Charles ya, nah itu bisa ditelusuri, ya bisa ditelusuri sampai ke jauh ke belakang ya, sampai ke Charlemagne dan lain sebagainya, ya. Tapi ya, kalau yang namanya Raja Arthur ya itu masih tanda tanya, begitu. Masih tanda tanya, itu setengah legenda, apa setengah benar, setengah enggak, begitu kan? Enggak, ya. Jadi kita bilang bahwa beda ya, kalau Alkitab berbicara itu adalah fakta, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Jadi Tiglat-Pileser di zaman Pekah. Nah, yang pembuangan yang di zaman Pekah itu terjadi sekitar tahun 740. Ya. Ada yang bilang sekitar 732. Ya, oke. Ya sekitar abad ke-8 lah intinya, gitu ya. Lalu pembuangan total terjadi oleh Raja Shalmaneser dan Sargon kedua di zaman Hosea, gitu ya. Dan ini adalah sekitar tahun 722. 722 tentu ini sebelum Masehi, ya. 722 sebelum Masehi. Nah, tentu Anda tidak akan temukan angka-angka ini di dalam Alkitab. Mungkin ada orang bilang, di mana di Alkitab dikatakan itu 722 sebelum Masehi gitu kan? Nggak mungkin ada dalam Alkitab. Ya. Karena ingat perjanjian lama ditulis sebelum Yesus. Ya, sedangkan istilah kita SM dan M sekarang kan kita tahun 2025 M Masehi. Ya, ini kalender kita sekarang. Nah, tentu di Alkitab nggak mungkin ada bilang, oh tahun 722 sebelum Masehi. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Alkitab ngomong begitu karena PL ditulis sebelum Yesus lahir. Ya, sedangkan istilah ini SM dan M ini baru eksis setelah Yesus. Makanya kita bisa bilang sebelum Yesus kan, sebelum Masehi. Ya, jadi tahu dari mana kita kalau begitu angka-angka ini? Ya, seperti kita sering bilang bahwa Daud itu sekitar kurang lebih ya, 1000 sebelum Masehi. Ya, Salomo sekitar 970 sebelum Masehi dan lain sebagainya. Itu kita tahu dari mana angka-angka ini. Nah, bagi yang sudah belajar CCA, ya, sedang belajar CCA kan sudah tahu itu apa rangkaian tahun-tahunnya, raja-rajanya kan. Nah, rangkaian tahun-tahunnya kan, raja ini memerintah berapa lama begitu ya. Nah, jadi sampai ke suatu titik kita harus temukan kita punya sejarah yang SM ini, di titik mana dia bisa bertemu dengan sejarah Alkitab, di mana kita tentukan itu tahun berapa, begitu. Nah, biasa, dan itu kita tertolong oleh
sejarah yang kita temukan tentang Asyur dan Babel sebenarnya, gitu ya. Jadi dari sejarah Asyur dan Babel, kita tahu misalnya Raja Nebukadnezar memerintah mulai tahun berapa. Ini kita dapatkan dari sejarah nih, bukan dari Alkitab. Ya, dari sejarah, dari penelitian arkeologi gitu. Ya, Raja Nebukadnezar memerintah tahun berapa? Dapat nih misalnya. Raja Nebukadnezar itu memerintah 605 sebelum Masehi. Ini kita temukan dari sejarah, bukan dari Alkitab. Ya. Tapi kemudian kalau kita tahu Raja Nebukadnezar memerintah mulai tahun sekian, lalu kita lihat dalam Alkitab, Nebukadnezar itu ketemunya raja siapa yang di Israel, gitu kan? Nah, maka dapat nyambung itu langsung. Oh, kalau begitu, ya misalnya si Yoyakim, ya, atau si Yoahas, atau siapa begitu, ya, itu tahun sekian. Begitu, paham maksudnya ya? Jadi harus ada titik temu di mana ada sejarah yang hari ini kita tahu, begitu kan? Tahun berapa, kemudian titik temunya dengan sejarah Alkitab itu di mana, begitu? Ya, di mana kita bisa sampai akhirnya tahu. Nah, kalau kita bisa tahu, misalnya dapat satu titik yang lain udah bisa kita lacak semuanya berdasarkan yang di dalam Alkitab, gitu. Nah, jadi nah ini adalah suatu bidang ilmu yang cukup menarik ya, dan cukup cukup rumit sebenarnya, karena rupanya di dalam Alkitab sendiri banyak yang harus diselesaikan, yang dibilang oh kenapa ada sedikit ketidakcocokan, tapi kemudian ada jawabannya ya. Oh kenapa yang ini seperti pernah kita bahas juga ya, kenapa raja ini dikatakan memerintah tahun sekian, lalu di belakangan kok agak beda sedikit. Oh rupanya mungkin dia memerintahnya bareng bapaknya lah, atau ada begitu banyak lagi kemungkinan lain begitu ya. Jadi menelusuri kronologi ini pekerjaan yang rumit ya, tapi dilakukan ya. Pendukung apa? Oh iya, data pendukung harus banyak ya. Oke, masuk nomor 12 yang terakhir di sini. Orang Israel dibawa oleh Asyur ke kota-kota lain, dan sebaliknya orang-orang dari berbagai negeri dipindahkan ke Israel. Nah, ini sudah kita baca di pasal 17 minggu lalu. Inilah asal-usul dari orang-orang Samaria. Nah, akhirnya kita hari ini tahu tentang orang Samaria itu dari Injil, karena waktu Tuhan Yesus datang ada sering tuh ngomong orang Samaria. Yesus ada ketemu perempuan Samaria. Petrus dan Yohanes pergi menginjil ke Samaria dan lain sebagainya. Jadi Samaria itu apa? Ingat, di masa raja-raja Samaria itu adalah wilayah Israel gitu. Itu adalah ibu kotanya kerajaan utara semenjak dinastinya Omri. Ya, jadi Ahab yang pindahkan ke Samaria di sana, ya Omri Ahab gitu ya. Dan itu adalah ibu kotanya Israel ya. Tapi begitu Israel hancur, dikalahkan, dibuang, akhirnya Raja Asyur pindahkan ya bangsa-bangsa lain ya, yang banyak disebut di situ. Ya. Nah, bangsa ini ya, yang mungkin sudah dihafal-hafal sebagian juga, gitu kan. Dan mereka akhirnya menetap di utara sana, dan akhirnya disebut sebagai orang Samaria karena mereka akhirnya kawin campur dengan orang Yahudi yang masih tinggal, gitu. Karena namanya pembuangan itu nggak mungkin dibuang 100% memang. Biasanya yang dibuang itu yang ininya, kalangan atasnya. Ya, karena yang paling bisa memberontak kan kalangan atas. Orang yang punya uang, yang punya pendidikan, yang punya jabatan tadinya, gitu. Mereka yang bisa menggerakkan orang. Jadi ketika orang-orang ini semua disingkirkan, yang disisakan adalah orang yang paling miskin. Ya, yang orang biasa itu yang kemungkinan dia memberontaknya lebih sedikit, gitu. Dimasukkan orang-orang dari bangsa lain ke situ. Nah, akhirnya mereka kawin campur di situ. Dan kita ada baca juga di pasal 17, agama mereka juga campur. Karena mereka pas masuk ya sempat katanya ada diserang binatang buas, diserang singa dan lain sebagainya. Lalu mereka mulai pikir, berarti di daerah ini ada Tuhannya. Ya, jadi kita kadang masuk daerah baru ada Tuhan baru, kita harus ini. Jadi konsep mereka masih salah begitu. Mereka pikir masing-masing dewa itu punya wilayah, jadi mereka masuk wilayah baru harus ada wilayahnya. Sampai hari ini masih banyak orang punya konsep seperti itu, gitu ya. Saya ingat dulu waktu kita pemuda, saya masih pemuda ya, kita pernah pergi ke satu pulau, jadi acara pemuda gitu, jalan-jalan sehari ya. Pas di situ kan di pulau itu pulau terpencil lagi, nggak ada penduduknya punya, gitu ya. Nah pas ini ada satu orang, saya pas mau masuk gitu kan, ada satu orang bilang sama saya, ini ya mau kencing ya katanya, hati-hati ya. Ini kalau di daerah begini nih ada ininya,
Ada penunggunya, ada dewanya. Jadi harus permisi dulu kalau mau kencing katanya. Permisi sama siapa sih? Ya, jadi konsepnya masih banyak seperti itu, gitu ya. Dan ya mereka punya pemikiran. Jadi orang-orang yang dipindahkan ke Israel juga berpikir begitu. Akhirnya mereka, kita baca, ya, mereka setengah berbakti kepada Tuhan, ya, tapi masih berbakti juga kepada dewa-dewi yang bawaan mereka. Akhirnya mereka menjadi suatu agama sinkretisme, agama campuran, ya, agama campuran di mana menyembah Tuhan Yehova, tapi sebagai salah satu dewa, ya, bukan Tuhan di atas semuanya. Salah satu dewa mereka, ya, berbarengan dengan dewa-dewa asli mereka. Nah, akhirnya orang-orang Samaria, ya itulah, akhirnya dari keturunan mereka campuran Yahudi sebagian, dari segi agama mereka juga campuran, gitu. Katanya sih menyembah Tuhan, tapi nggak dengan benar pastinya, gitu. Dan akhirnya, nah ini kita harus bicara sedikit sejarah ya, yang tidak tercatat dalam Alkitab, tapi dicatat dalam kitab-kitab lain ya, seperti kitab Makabeus. Kitab Makabeus ini ada di dalam Alkitabnya Katolik, ya. Kitab Makabeus ada 1 Makabeus, 2 Makabeus. Nah, kita tidak percaya Makabeus ini firman Tuhan, ya, tidak kanon, ya. Cuman ini adalah sumber sejarah, gitu. Ya, kalau dia sebagai dokumen sejarah ya oke lah, kita bisa belajar banyak dari dia. Dan kita tahu bahwa akhirnya menjadi sangat runcing antara orang Yahudi itu salah satunya di zamannya Makabeus juga. Ya. Nah, sebelum zaman Makabeus ada zaman Nehemia dan Ezra. Nah, ini yang kita baca. Di zaman Nehemia dan Ezra, waktu itu mereka kan pulang, mereka mau bangun Bait Suci, mereka mau bangun Yerusalem kembali. Ya. Nah, waktu mereka mau bangun kembali, orang-orang Samaria yang di utara itu bilang, kami bantu, kami juga mau bangun Bait Suci. Nah, orang Yahudi waktu itu bilang, nggak boleh. Ini urusan kami, karena orang Yahudi waktu itu menganggap mereka itu campuran dan tidak menyembah Tuhan yang benar. Nah, akhirnya mereka marah. Nah, itu yang kita baca di kitab Nehemia tuh, ada namanya Sanbalat, ya, segala macam. Mereka marah. Akhirnya menjadi musuh. Karena orang Yahudi tidak mau mereka ikut ambil bagian dalam pembangunan Bait Suci. Dan itu benar memang. Mereka nggak perlu ikut sebenarnya, tapi mereka jadi musuh. Diperparah lagi di zaman Makabeus. Jadi mereka tidak boleh bangun Bait Suci. Jadi mereka ini kan bangun Bait Suci di Yerusalem. Nah, orang Samaria akhirnya mereka bangun bait mereka sendiri juga, tandingan di Gunung Gerizim, ini dekat Samaria. Ya, di Gunung Gerizim mereka bangun bait suci mereka. Wah, jadi orang Yahudi punya bait suci di Yerusalem, orang Samaria punya bait suci di Gunung Gerizim. Itulah yang disebut oleh perempuan Samaria itu. Dia tanya Tuhan Yesus, yang benar menyembah Tuhan di mana? Di gunung ini, maksudnya Gunung Gerizim, atau di Yerusalem? Ya, begitu. Ingat nggak di Yohanes pasal 4 di situ? Ya, nah, perempuan Samaria itu tanya sama Tuhan Yesus, yang benar yang mana? Kalian orang Yahudi bilangnya di Yerusalem, bapak-bapak kami bilangnya di gunung ini, tanya gitu. Nah, karena mereka punya bait di sini. Cuman repotnya pada zaman Makabeus itu sekitar 100 sekian ya, 100 sekian, 140 sekian mungkin. Ya, saya lupa persis tanggalnya, tapi 100-an sekian sebelum Masehi, ada satu orang Makabeus yang datang dan menghancurkan ini. Dihancurin sama dia. Dihancurin. Jadi bait sucinya orang Samaria itu dihancurkan oleh seorang Yahudi lah gitu. Nah, seorang Yahudi pada waktu itu ya. Nah, tambah bermusuhan lah antara Yahudi dengan Samaria itu. Nah, itu ya akhirnya menjadi background dari perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang. Kenapa kebanyakan orang Yahudi membenci orang Samaria, kebanyakan orang Samaria membenci orang Yahudi, bahkan bencinya itu bukan benci gimana loh, bahkan nggak boleh masuk ke rumahnya. Nah, orang Yahudi itu nggak boleh masuk ke rumah orang Samaria dan lain sebagainya. Itu udah lumayan ekstrim juga begitu ya. Nah, tetapi asalnya dari mana? Nah, asalnya dari sini, dari pembuangan ya.
Dan isian terakhir adalah akhirnya masuk agama Yahudi ya. Masuk agama Yahudi tetapi secara salah dan sinkretis. Oke, baik, itu kita selesai. Nah, sekarang kita mau lihat satu orang raja di sini ya, yaitu Raja Ahaz di sini. Raja Ahaz. Itu dalam isian baru kita. Nah, coba kita baca dulu nih Raja Ahaz. Di 2 Raja-Raja pasal 16. Ayat 1 sampai ayat 20 kita lihat di sini. Pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan ia mengorbankan anaknya dalam api seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di tempat-tempat pengorbanan, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ketika itu, Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju untuk memerangi Yerusalem. Mereka mengepung Ahaz, tapi tidak dapat mengalahkan dia. Pada waktu itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, dan mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Orang-orang Edom datang ke Elat dan tinggal di sana sampai hari ini. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai hadiah. Raja Asyur pun mendengarkannya dan maju melawan Damsyik serta merebutnya. Ia mengangkut penduduknya ke pembuangan di Kir dan membunuh Rezin. Ketika Raja Ahaz pergi ke Damsyik, menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur, ia melihat mesbah yang ada di Damsyik. Raja Ahaz lalu mengirim kepada Imam Uria pola dan bagan mesbah itu lengkap dengan rincian pembuatannya. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah sama seperti apa yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikian Imam Uria membuatnya sebelum Raja Ahaz tiba dari Damsyik. Sekembalinya Raja dari Damsyik, Raja melihat mesbah itu. Raja mendekati mesbah itu lalu naik ke situ. Ia mempersembahkan korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya dan menyiramkan darah korban keselamatannya pada mesbah itu. Mesbah tembaga di hadapan Tuhan dipindahkannya dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru itu dengan rumah Tuhan, lalu ditaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Lalu Raja Ahaz memberi perintah pada Imam Uria, persembahkanlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, korban bakaran dan korban sajian raja, korban bakaran dan korban sajian serta korban-korban curahan seluruh negeri. Siramkanlah pada mesbah itu seluruh darah korban bakaran dan seluruh darah korban sembelihan. Namun mesbah tembaga itu akan kupakai untuk meminta petunjuk. Okay. Imam Uria melakukan sama seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Raja Ahaz memotong papan penutup kereta-kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Ia menurunkan laut dari atas lembu tembaga yang menopangnya dan meletakkannya di atas batu. Serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan di rumah Tuhan, dan pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar ia singkirkan dari rumah Tuhan demi Raja Asyur. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, tentu ada perikop paralel di 2 Tawarik, tapi kita tidak akan baca. Dan Ahaz ini ada disinggung juga beberapa kali di kitab Yesaya, gitu ya. Nah, coba kita lihat dalam isian kita sekarang satu latar belakang. Sementara kerajaan utara semakin menjadi, jadi tadi kita sudah bicara kerajaan utara sudah dibuang ya. Tapi kalau kita balik ke Ahaz, kita harus tarik sedikit balik lagi. Karena di zaman Ahaz, dia ketemu dengan Pekah dan lain sebagainya, itu kerajaan utara masih ada. Jadi kita sedikit rewind. Sementara kerajaan utara semakin menjauh dari Tuhan dan menuju kepada pembuangan di Asyur, ya, sedang menuju nih. Ya, karena ingat, di zaman Pekah saja mereka sudah mulai dibuang. Tuhan memakai pelajaran ini sebagai peringatan bagi Yehuda. Apakah Yehuda akan mengikuti jejak kakaknya di utara, ataukah mereka akan mencari Tuhan? Katanya di sini ya. Jadi Tuhan akan memukul
Israel, salah satu tujuannya ya, adalah untuk memperingatkan Yehuda juga. Ya, dan ya itu salah satu ya. Israel dan Yehuda sering diibaratkan kakak adik juga. Ada suatu pasal peringatan di Yehezkiel ya, yang sangat grafik ya, di mana Israel dan Yehuda digambarkan sebagai dua kakak beradik yang melacurkan diri. Ya, di situ ada pasal tentang Oholiba dan Oholibama dan lain sebagainya. Dan di mana yang satu tidak belajar dari kesalahan kakaknya, begitu istilahnya. Oke, poin nomor 2 kita lihat sini. Yehuda telah mengalami serangkaian raja-raja yang cukup baik, walaupun melakukan beberapa kesalahan. Ya sebenarnya mulai dari raja yang terakhir yang benar-benar dibilang jahat itu adalah yang terpengaruh oleh Atalia. Yaitu siapa? Si Yoram dan Ahazia. Ya, Yoram dan Ahazia. Nah, setelah Ahazia, serangkaian raja-raja itu semuanya masih disebut baik, walaupun dengan kualifikasi lah ya, tidak baik yang sampai baik dikatakan baik sekali begitu ya, tapi baik, misalnya baik selama ada Imam Yoyada untuk Yoas ya. Kemudian anaknya lagi ya baik, tapi nanti di terakhirnya ngaco begitu ya. Tapi intinya ada serangkaian raja-raja di situ yang masih predikatnya masih baik oleh Tuhan gitu ya. Dan termasuk terakhir adalah bapaknya Ahaz, yaitu Yotam begitu ya. Namun demikian, kita ya, namun demikian ketidakberimanan dan dosa penyembahan berhala di sini. Ya, dosa penyembahan berhala tetap mengancam baik raja maupun rakyat. Jadi dua-duanya ya. Jadi kadang-kadang ada dapat raja yang baik, tapi rakyatnya nggak baik juga. Gitu. Ya, kadang-kadang rakyatnya agak sedikit lebih baik, tapi rajanya nggak baik. Ya. Terakhir Yotam adalah raja yang baik, dan setelah mati dia digantikan oleh tadi yang kita baca Ahaz untuk anaknya ya, Ahaz. Oke, poin nomor 3, Alkitab mencatat bahwa Ahaz berlaku secara tidak benar. Ya, tidak benar dikatakan di situ. Dia berlaku tidak benar. Dan dalam hal ini dia mengecewakan segala keuntungan yang dia miliki. Ya, segala keuntungan yang dia miliki. Ya, misalnya apa? Ya, dia memiliki panutan nenek moyang yang indah. Ya, baik dari dalam diri Daud, nenek moyang jauhnya. Karena semua raja-raja Yehuda itu sering dibandingkan dengan Daud. Ya, jadi apakah dia seperti Daud? Tapi ternyata tidak. Nah, kenapa Daud? Ya, ingat bahwa tentang Daud lah Tuhan berkata, I have found a man after mine own heart. Ya, aku telah menemukan seorang yang berkenan pada hatiku, kata Tuhan. Ya. Dan ini tidak berkata bahwa Daud itu orang yang sempurna. Ya, kita tahu dia tidak sempurna. Ya, dia selain dia jatuh dalam dosa, ya bahkan sebelum dia berzina pun dia tidak sesuai dengan idealnya Tuhan. Ya, dia berpoligami dan lain sebagainya. Oke, tapi Tuhan masih berkata inilah orang yang sesuai dengan yang berkenan pada hatiku, ya. Jadi Ahaz adalah keturunan dari Daud di sini. Ya. Nah, bahwa dia keturunan dari Daud berarti dia adalah salah satu pewaris dari perjanjian Daud. Nah, kita sudah singgung beberapa kali perjanjian Daud di 2 Samuel pasal 7 bahwa Tuhan berjanji keturunan dinasti Daud tidak akan pernah berhenti. Ya. Dan bayangkan ini dia menjadi seorang yang mewarisi itu. Ya. Jadi baik nenek moyang jauhnya Daud maupun Yotam ayahnya secara langsung, ya sebenarnya dia bisa meneladani banyak leluhurnya yang baik. Ya, ada banyak contoh-contoh leluhurnya yang baik istilahnya. Tetapi sayang, ya, dia tidak mencontoh semua itu. Ya. Dia tidak mencontoh semua itu, dan padahal dia punya segala kesempatan untuk melakukannya. Ya. Ya, dan hari ini kita sering melihat juga orang-orang yang ya mestinya dia bisa hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Ya, tapi dia memilih untuk tidak. Ya, dan dia ada banyak kesempatan. Ya. Misalnya anak-anak yang lahir di keluarga yang percaya Tuhan. Ya.
Anak-anak yang lahir di keluarga yang Kristen Alkitabiah apalagi. Oke, kalau Kristen-Kristenan yang di luar sana itu kita nggak usah hitung lah gitu ya. Tapi anak-anak yang lahir di keluarga Kristen yang Alkitabiah gitu. Nah, kemudian atau di lingkungan Kristen Alkitabiah ya, kemudian dia ada berjemaat dan lain sebagainya, bahkan dikatakanlah misalnya di GBIA ya. Tapi kita tahu bahwa tidak semuanya, tidak 100% ya, memilih untuk ikut Tuhan dengan hidupnya gitu. Nah, ini sangat disayangkan ya. Jadi dia mengecewakan segala keuntungan yang dia miliki sebenarnya dalam hidup ini. Oke, poin nomor 4. Ahaz terlibat dalam penyembahan berhala dan Molok ya, dan Molok walaupun tidak disebut secara eksplisit tadi ya, tetapi dikatakan di ayat yang ketiga, ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel, bahkan katanya apa? Dia mengorbankan anaknya dalam api. Wow. Ini adalah kekejian, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi ini adalah penyembahan Molok gitu. Jadi itu dalam isian kita, Ahaz terlibat dalam penyembahan Baal dan Molok yang melibatkan mempersembahkan anak gitu ya. Melibatkan mempersembahkan anak, betapa kejam itu. Ya. Dan Molok adalah dewa yang katanya akan ya, kamu boleh persembahkan anak ya. Dan kita sudah tahu dari arkeologi ya, ini mulai dilakukan oleh orang Kanaan sebenarnya. Justru tuh salah satu alasan Tuhan membasmi orang Kanaan yang minggu lalu kita ada bahas juga, bahwa orang Israel dipakai oleh Tuhan sebagai pedang untuk menghukum orang-orang Kanaan. Nah, itu adalah karena mereka mempersembahkan anak kepada Molok ini ya. Dan lumayan kejam ya. Jadi ya ini cukup ngeri ya sebenarnya, di mana patung Molok yang terbuat dari besi atau tembaga ya, itu di dalam patungnya itu ya, di belakangnya di dalamnya itu ada bisa untuk kayak tungku pembakaran ya. Jadi mereka akan nyalakan api di dalam patung itu ya, patung itu dibikin sedikit berongga sehingga seluruh patung itu panas membara ya. Kemudian patung itu akan dibuat dengan tangan yang seperti ini ya, dia duduk dengan tangannya seperti ini, kemudian bayi yang mau dipersembahkan akan ditaruh di atas tangan itu yang membara. Dan tentu akan matilah di situ. Anak itu akan mati. Jadi ini adalah suatu hal yang ngeri sebenarnya kalau kita membayangkan ya, sangat ngeri sekali. Dan biasanya akan disertai dengan drum dan lain sebagainya untuk menutupi tangisan bayi yang dipersembahkan itu, begitu ya. Nah, tidak heran bahwa hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, untuk isian kita ya. Hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, baik. Yang dia lakukan ini itu dia mengikuti orang-orang yang hidup dalam kanan sebelumnya. Ya. Oh, yang dibinasakan oleh bangsa. Ya, benar. Ya, jadi praktek itu berlanjut ya di sebagian tempat, gitu kan. Jadi Ahaz mengikuti itu. Ya, Ahaz mengikuti itu. Dan kenapa terjadi seperti ini? Kalau kamu sudah masuk ke penyembahan berhala, itu bisa masuk seperti itu. Jadi ini setali tiga uang, karena penyembahan berhala zaman itu sangat terkait erat dengan percabulan juga. Jadi ada namanya pelacuran bakti, gitu ya. Jadi menyembah berhala seperti menyembah Baal dan menyembah Asyera, Asyitoret dan lain sebagainya, itu biasanya disertai dengan bersetubuh dengan kayak imam-imam perempuannya, begitu ya. Tapi ini salah satu daya tariknya juga gitu. Jadi dicampur dengan hawa nafsu lah begitu. Jadi penyembahan berhala itu dicampur dengan hawa nafsu, dicampur dengan hal seperti itu, sehingga orang yang mau melakukan itu ya ada percabulan. Nah, dengan banyaknya percabulan seperti itu, ya, pasti ada anak-anak yang akan lahir yang tidak diinginkan. Begitu ya, anak-anak yang lahir yang tidak diinginkan. Jadi solusi terhadap anak-anak yang lahir yang tidak diinginkan ini ya adalah ini, dipersembahkan kepada Molok ini. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah suatu praktek yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat keji gitu. Kita bilang bahwa tidak heran ya Tuhan menghancurkan orang-orang Kanaan. Nah, kadang-kadang ada orang ateis
dia mengkritik Alkitab. Kenapa Tuhan suruh orang Israel menghancurkan orang-orang Kanaan? Ya, seperti semacam suatu genosida mereka bilang itu kan. Nah, tapi kita bisa balikin lagi. Bukankah orang ateis banyak yang protes katanya, kenapa kalau ada kejahatan Tuhan diam saja? Gitu, ya kan? Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan di dunia ini? Katanya, gitu. Lalu kita bilang, loh, waktu Tuhan mau hancurkan kejahatan, kenapa kalau kamu protes sekarang? Gitu kan? Nah, jadi kamu nggak bisa main dua langkah begitu dong. Di satu sisi kamu mau Tuhan menghancurkan kejahatan. Nah, sekarang Tuhan mau hancurkan kejahatan orang Kanaan dengan menggunakan orang Israel, hancurkan karena mereka berbuat jahat. Kok kamu protes? Ya. Sedangkan di tempat lain kamu protes, Tuhan membiarkan kejahatan. Nah, Tuhan mengizinkan kejahatan. Nah, sekarang giliran Tuhan mau menghancurkan kejahatan, kamu protes, gitu kan? Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ya, ini adalah hal yang keji, dan ini salah satu alasan kenapa Tuhan akhirnya membiarkan pertama Israel, tapi belakangan Yehuda juga untuk juga dihancurkan dan untuk juga dibuang. Dan seperti yang sudah kita bahas, Tuhan itu adil. Ya, jadi ketika umatnya berlaku seperti itu, jadi tidak beda lagi dengan orang-orang Kanaan yang sebelumnya, ya Tuhan akan usir juga dari tanah itu. Gitu. Nah, apakah ada padanannya hari ini? Ya, sebenarnya ada, begitu ya. Sebenarnya ada, begitu ya. Nah, penyembahan Baal dan Molok hari ini ya, masih sangat hidup. Ya. Cuma namanya bukan Molok dan namanya bukan Baal lagi. Ya. Yang hari ini menjadi dewa-dewi begitu banyak orang adalah agama pemuasan diri sendiri. Ini kembali kepada esensi dari semua penyembahan berhala, yaitu apa? Menjadikan diri kita sendiri menjadi Allah. Inilah yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan inti dari semua penyembahan berhala adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah. Dan hari ini, di dunia sekarang ini, akhirnya yang dicari orang adalah kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Saya nomor satu. Ya, apa yang enak bagi saya, apa yang saya suka, itu harus nomor satu. Ya. Dan Tuhan, dia tidak pikirkan Tuhan. Ya. Dan itu memimpin kepada ya, suatu kultur, ya suatu fenomena, ya misalnya seks bebas. Gitu. Seks bebas ada di mana-mana. Gitu. Nah, ada orang bilang, oh di Indonesia belum separah di Barat. Sebenarnya belum tentu juga ya. Cuman di Indonesia itu ini dilakukan tapi tidak digembar-gemborkan. Kalau di Barat dia terbuka gitu. Ya. Nah, di Indonesia dilakukan tapi tidak digembar-gemborkan. Gitu ya. Dan seks bebas itu apa sih? Agama apa itu seks bebas? Kalau dulu kan mereka ada pelacuran bakti kan, yang kita bilang tadi, menyembah Asyera, Baal dan lain sebagainya. Ya kalau sekarang namanya bukan Baal, Asyera, makanya saya bilang ini namanya agama kepuasan diri. Ya, agama di mana kita meninggikan diri kita sendiri. Ya, pokoknya maunya saya, enaknya saya, fokusnya pada diri saya. Ini yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Orang manusia akan cinta akan dirinya, akan mencintai dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, ritual-ritualnya mirip. Kalau dulu menyembah Baal dan lain sebagainya ada pelacuran bakti. Ya sekarang juga mengasihi diri sendiri, mementingkan kesenangan diri sendiri. Ritualnya juga percabulan. Percabulan dia seks bebas. Lalu ada anak-anak yang tidak diinginkan. Ya, zaman dulu dipersembahkan kepada Molok. Ya zaman sekarang apa? Diaborsi. Ya, diaborsi. Jadi saya nggak tahu ya di Indonesia ininya berapa, angkanya berapa. Ya di Amerika katanya tiap tahun itu diaborsi sekitar 80 juta bayi. Ya di Amerika. Ya. Angka yang fenomenal. Ya. Jadi kita bilang wow ini gila sekali, gitu kan? Gila sekali. Ya jadi kita bilang bahwa oke, di Indonesia ada nggak ya? Ada. Gitu ya. Ada. Waktu saya dulu di kuliah kedokteran, ya, ada bisik-bisik, oh ada klinik di sana, ini kan, ini yang dokter yang mau aborsi ada di sana segala macam. Ya. Kita tahu-tahu aja begitu. Ya. Jadi, ya kita bilang sepertinya lebih ini ya, lebih oh dia kan belum lahir. Kalau yang dipersembahkan Molok sudah lahir nih, gitu ya. Oleh aborsi belum lahir, ya. Tapi ya,
kalau belum pernah melihat video aborsi, wah itu cukup mengerikan juga, gitu ya. Nah, video aborsi itu ya tergantung umurnya berapa sih. Kalau bayinya sudah katakanlah 3, 4, apalagi 5 bulan ya, itu harus dimasukkan alat ke dalam, kemudian bayi itu harus secara literal dipotong-potong di situ. Ya. Ya, dan itu sangat-sangat mengerikan. Ya. Nah, ya itu tidak beda dengan persembahkan anak kepada Molok sebenarnya. Gitu. Ya. Tapi di satu daerah di Indonesia juga ada gitu Pak, dia buka ya, jadi belum hiburan. Kamu berapa belum sama istri kamu belum kamu berapa? Tanggungan itu. Apa? Kalau tadi jadi tanggungan Pak, tanggungan terdewa. Mati Pak. Oh, tumbal maksudnya. Jadi tumbal. Oh iya, ya itu beda lagi sih. Nah. Ya ada juga yang seperti itu. Ya, jadi tumbal-tumbalin orang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tuhan sungguh marah terhadap Ahaz dan Yehuda, sehingga ia mengizinkan Raja Pekah dari Israel dan Raja Rezin dari Aram, ya, untuk memerangi mereka. Untuk memerangi mereka ya. Nah, dalam 2 Tawarik dicatat bagaimana 2 raja ini menewaskan berapa? Nah, coba kita harus lihat 2 Tawarik di sini ya. Coba kita buka sebentar. 2 Tawarik pasalnya yang ke-28. Oke, di pas 28 kita lihat ayat yang kelima. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan dia ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyatnya, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan 120.000 orang di Yehuda. Nah, itu jawaban kita ya. Ini ya. Dalam 2 Tawarik catat bagaimana dua raja ini menewaskan 120.000 prajurit Yehuda dalam 1 hari. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ayat 7. Zikri, pejuang dari Efraim, membunuh Maaseya putra raja, Azrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Jadi ada putra raja yang mati, Maaseya. Dan kita nggak tahu berapa banyak anaknya Ahaz yang dia persembahkan. Ya. Bisa jadi sih yang dia persembahkan itu anak-anak tidak legalnya begitu. Ya, kalau zaman dulu raja-raja itu dia bisa punya anak sah, anak yang tidak sah begitu. Nah, yang boleh naik tahta hanyalah anak yang sah. Anak yang nggak sah nggak boleh naik tahta. Nah, kalau kita masih ingat salah satu raja Inggris, Henry ke-8, nah ini ceritanya luar biasa lucu ya. Ini saya pernah cerita juga. Kenapa bisa muncul gereja Inggris? Itu adalah karena Henry ke-8 pengen ceraikan istrinya gitu. Jadi tadinya Henry ke-8 ini tahun 1500-an. Henry ke-8 itu punya istri namanya Catherine. Ya, Catherine ini seorang Katolik. Ya, semuanya orang Katolik waktu itu. Semua orang Katolik ya. Jadi reformasinya juga baru mulai, Luther segala macam baru mulai. Ya. Dan Catherine, tapi dia Katolik, tapi dia punya hubungan dia punya saudara dengan Paus pada waktu itu. Hubungan keluarga apa gitu ya. Nah, ternyata si Catherine ini melahirkan anak perempuan. Sedangkan Henry ke-8 pengen punya anak laki begitu ya. Henry ke-8 ini rupanya playboy sejati gitu ya. Nah, jadi selain dia punya istri, dia banyak main perempuan lah. Nah, kalau sama perempuan-perempuan lain dia juga punya anak, ada anaknya juga, tapi itu kan anak yang tidak sah. Jadi nggak bisa naik tahta gitu ya. Hanya anak dari istri yang sah yang bisa naik tahta. Nah, dia mulai tertarik dengan satu orang perempuan Protestan waktu itu namanya Anne Boleyn ya, Anne dari Boleyn ya. Akhirnya dia bilang saya mau ceraikan ini si Catherine ini. Dia minta izin sama Paus, karena waktu itu kan Paus sebagai kepala gereja. Paus tidak izinkan. Ya, Catherine kan masih keluarga dia. Dia tidak izinkan. Nah, si Henry marah. Akhirnya dia bilang sama uskup agung dia, ya udah kita bikin gereja kita sendiri. Keluarlah dia dari Katolik waktu itu. Ya. Mulailah gereja Inggris namanya. Akhirnya Anglikan. Nah, jadi dan dibikinnya kepala dari gereja Inggris adalah raja. Kalau dulu kepala dari gereja Katolik kan Paus. Nah, kepala gereja Inggris adalah Raja Inggris. Nah, makanya sekarang kepalanya adalah Charles. Gitu.
Nggak peduli Charlesnya beriman atau nggak beriman, gitu kan? dia orang yang seperti apa, gitu ya. Tapi kepala gereja Inggris adalah Raja Inggris, gitu. Nah, akhirnya menikahlah dia dengan Anne Boleyn. Anne Boleyn, wah pertama dia senang banget, ya Anne Boleyn ini kekasih dia dan sebagainya. Lahirlah anak, perempuan lagi, mulai pusing dia. Gitu. Setelah sekian lama, dia mulai bosan dengan Anne Boleyn, segala macam. Anne Boleyn dituduh tidak setia, dituduh selingkuh, padahal tuduhannya ya sangat dipertanyakan oleh para sejarawan lah, gitu ya. Anne Boleyn dipenggal, dia nikah dengan yang ketiga. Ya. Nah, saya nggak mau cerita semua. Intinya terakhir dia punya 6 istri yang sah nih ya. Nah, yang nggak sah kita nggak tahu berapa. Nah, akhirnya memang dia ada dapat 1 anak laki sih. Ya, tapi anak lakinya akhirnya mati juga ya. Dan akhirnya yang jadi ratu adalah ada 2 anak perempuan dia. Yang pertama anaknya Catherine, ya, namanya Mary, dia balikin Inggris jadi Katolik lagi. Mary mati, lalu anak perempuannya Anne Boleyn adalah Elizabeth akhirnya. Ya, akhirnya menjadi balikin lagi ke Protestan. Begitu. Ya, jadi Inggris waktu itu sempat diyoyoin gitu ya, tergantung siapa ininya, siapa ratunya, siapa rajanya. Ya, tapi maksud saya adalah Ahaz mengorbankan anaknya. Nah, kita nggak tahu berapa banyak anaknya yang dikorbankan, gitu ya. Bisa jadi anak yang dia korbankan adalah anak-anak yang tidak sah dia, yang mungkin tadi itu dia ikut dalam pelacuran bakti atau apa segala macam. Ada perempuan-perempuan yang dia hamilin di luar dari ratu atau permaisuri resmi dia lah, gitu ya. Nah, mungkin anak-anak itu yang dia korbankan, ya. Tapi anaknya satu disebut sini Maaseia mati. Nah, belakangan Hizkia jadi raja. Jadi Hizkia itu kehilangan beberapa orang saudara sebenarnya. Ya, karena anak-anak Ahaz yang akhirnya jadi raja kan Hizkia. Jadi Hizkia bisa mengingat bahwa bapak dia pernah membunuh mungkin abang dia atau adik dia, nggak tahu mana dia. Lalu ada saudara dia lain lagi yang mati di sini. Ya, sungguh seorang yang kacau balau sih di sini si Ahaz ini, gitu ya. Oke, baik. Dan menawan berapa tadi? Ayat 8, orang Israel menawan 200.000 orang dari atas saudara-saudaranya, ya, menawan 200.000 orang. Oke, selesai kita stop sampai di sini. Nah, waktu kita habis, ya. Kita akan lanjutkan lagi ini di kali berikutnya, ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Nah, ini ada ini. Oke, ya udah saya tutup dalam doa deh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami belajar tentang Ahaz, kami belajar betapa dia tidak setia pada Engkau. Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin Tuhan. Kami belajar dari kesalahan dia, kami belajar dari tokoh-tokoh yang baik, tapi kami juga belajar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga kami tidak jatuh kepada hal-hal yang sama, Tuhan. Baiklah, kami menjadikan Engkau sungguh Tuhan kami, dan bukan diri kami sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pernah lihat kesaksian orang yang keluar